Dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi tata cara sholat tahajud. Ibadah di waktu malam adalah ibadah yang paling tepat untuk membangun kekuatan mental manusia. Allah berfirman, Inna nasyi'atal layli hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Quran Surat Al-Muzammil ayat 6. Karena itulah, sejak masa silam para orang soleh memiliki kebiasaan bermunajat kepada Allah di malam hari. Nabi SAW bersabda, Alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bu salihina qablakum. Lakukanlah qiyamul lail, karena ini kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan Al-Albani. Nabi SAW bahkan menyebut sholat tahajud sebagai sholat yang paling afdol setelah sholat wajib. Beliau SAW bersabda, Afdolus sholati ba'dal faridati sholatul lail. Sholat yang paling afdol setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Allah juga perintahkan Nabi-Nya SAW untuk melaksanakan sholat tahajud sebagai tambahan kewajiban untuk beliau. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebahagian malam hari, bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Ini semua menunjukkan sholat tahajud dan sholat malam adalah sholat yang istimewa dalam Islam. Waktu sholat malam. Waktu sholat malam adalah antara setelah Isya sampai subuh. Sholat malam atau qiyamul lail boleh dikerjakan di awal malam, pertengahan malam, atau akhir malam. Ini semua pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sahabat Anas bin Malik yang pernah menjadi pembantu Nabi SAW menceritakan, Ma kunna nasha'u an nara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil laili musalliyan illa ra'ainahu. Setiap kami bangun agar ingin melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam, pasti kami bisa melihat beliau salat. Hadis riwayat Bukhari dan An-Nasai. Artinya, kami bisa menjumpai salat malam yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkadang di awal malam, di pertengahan malam, dan terkadang di akhir malam. Dan waktu yang paling utama untuk sholat malam adalah di akhir malam. Karena ini adalah waktu mustajab untuk berdoa. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Rabb kami tabaraka wa ta'ala akan turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang memanjatkan doa padaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang memohon kepadaku, maka aku akan memberinya. Siapa yang meminta ampun kepadaku, aku akan mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika seusai tahajud masih ada waktu sisa, dianjurkan untuk tidur sejenak sebelum subuh, agar tidak mengantuk ketika sholat subuh. Aisyah pernah ditanya mengenai sholat malam yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kata Aisyah, Kana yanamu awwalahu wa yaqumu akhirahu fayusalli thumma yarji'u ila firashihi fa idza addana al-mu'addinu wataba fa in kana bihi hajatun ightasala wa illa tawadda'a wa kharaja. Nabi SAW biasa tidur di awal malam, lalu beliau bangun di akhir malam, kemudian beliau melaksanakan sholat, lalu beliau kembali ke tempat tidurnya. Jika terdengar suara muadzin, barulah beliau bangun kembali. Jika beliau sempat melakukan hubungan, beliau mandi. Jika tidak, beliau berwudu lalu segera keluar ke masjid. Hadis riwayat Bukhari. Apakah sholat tahajud harus tidur dulu? Ada dua istilah umum untuk menyebut kegiatan ibadah di malam hari. Yang pertama, qiyamul lail. Yang kedua, tahajud. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, qiyamul lail lebih umum daripada tahajud.
Karena Qiyamul Lail mencakup semua kegiatan ibadah di malam hari, baik berupa sholat, membaca Al-Quran, belajar mengkaji ilmu agama, atau zikir. Sementara tahajud hanya khusus untuk ibadah berupa sholat. Sementara ibadah lainnya, selain sholat, tidak disebut tahajud. Karena itulah, sebagian ulama berpendapat untuk bisa disebut sebagai tahajud harus tidur dulu. Sebagaimana keterangan Ar-Rafi'i, salah satu ulama Syafi'i, dalam kitab Asy-Syarhul Kabir, jika sholat itu digerjakan sebelum tidur, tidak disebut tahajud, meskipun terhitung sebagai Qiyamul Lail. Meskipun ulama lainnya mengatakan bahwa ini bukan syarat, artinya orang bisa langsung melakukan tahajud sekalipun dia belum tidur. Sholat sunnah iftitah. Bagi yang bangun dari tidur untuk tahajud, disunnahkan sebelum sholat malam agar dibuka dengan 2 rakaat ringan terlebih dahulu. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili liyusalliya iftataha salatahu bi raka'ataini khafifataini." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika hendak melaksanakan salat malam, beliau buka terlebih dahulu dengan melaksanakan salat 2 rakaat yang ringan. Hadis riwayat Muslim. Jumlah rakaat salat tahajud. Nabi SAW terbiasa mengerjakan sholat malam tidak lebih dari 11 atau 13 rakaat. Aisyah menceritakan, "Ma kana yazidu fi Ramadhan wala ghairihi ala 11 rakaatan." Rasulullah SAW tidak pernah menambah sholat malam di bulan Ramadan dan bulan lainnya lebih dari 11 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam hadis lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, "Kana sholatun Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 raka'atan yakni bil-lail." Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa melaksanakan sholat malam 13 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bolehkah mengerjakan sholat malam lebih dari 11 rakaat? Jumlah rakaat sholat malam seperti yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah pembatasan. Seseorang boleh melakukan sholat malam kurang dari 11 rakaat, sebagaimana dia juga boleh mengerjakannya lebih dari 11 rakaat. Al-Qadhi Iyad mengatakan, tidak ada khilaf bahwa tidak ada batasan jumlah rakaat dalam sholat malam. Tidak mengapa ditambah atau dikurang. Alasannya, sholat malam adalah bagian dari ketaatan yang apabila seseorang menambah jumlah rakaatnya, maka bertambah pula pahalanya. Jika dilakukan seperti ini, maka itu hanya menyelisihi perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyelisihi pilihan yang beliau pilih untuk dirinya sendiri. Hanya saja, ulama berbeda pendapat mana yang lebih afdol, mengerjakan sholat malam dengan jumlah rakaat sedikit namun bacaannya panjang, ataukah mengerjakan sholat dengan jumlah rakaat banyak namun bacaannya pendek. Kesimpulan yang tepat, barang siapa yang ingin memperlama berdiri dan membaca surat yang panjang dalam sholat malam, maka dia bisa mengerjakannya dengan rakaat yang sedikit. Namun jika ia ingin tidak terlalu lama berdiri dan membaca surat pendek, hendaklah dia bisa memperbanyak jumlah rakaatnya. Cara mengerjakan sholat malam. Secara umum, sholat dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian di penghujungnya ditutup dengan witir 1 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah menceritakan, ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tata cara sholat malam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, "Sholatul laili mathna mathna. Fa idza khasya ahadukumus subha shalla raka'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla." Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Jika salah seorang di antara kalian takut masuk waktu subuh, maka kerjakanlah 1 rakaat dan itu berarti kalian menutup salat tadi dengan witir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, salat malam sekaligus witirnya dikerjakan dengan jumlah rakaat ganjil. Bisa 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, atau 11 rakaat. Bisa juga lebih dari itu dengan bilangan ganjil. Berikut rincian tata caranya. Yang pertama, untuk sholat malam 11 rakaat. Dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian witir 1 rakaat di penghujungnya.
Aisyah menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat malam 11 rakaat, salam di setiap 2 rakaat, dan melakukan witir 1 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, untuk sholat malam 9 rakaat. Dikerjakan 8 rakaat sekaligus, kemudian duduk tasyahud awal dan langsung berdiri ke rakaat ke-9, dan duduk di tasyahud akhir lalu salam. Aisyah menceritakan, kami dahulu biasa menyiapkan siwak dan air wudhu untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah bangunkan beliau di malam hari. Beliau langsung bersiwak kemudian berwudhu. Lalu beliau mengerjakan sholat malam 9 rakaat, tidak duduk kecuali pada rakaat yang ke-8. Lalu membaca tasyahud, kemudian bangkit dan tidak salam. Beliau berdiri ke rakaat 9, kemudian duduk tahiyat akhir. Membaca tasyahud, lalu salam dengan suara yang didengar oleh kami. Kemudian beliau melakukan sholat lagi 2 rakaat dengan posisi duduk. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, untuk sholat 7 rakaat. Dikerjakan 7 rakaat sekaligus tanpa tasyahud awal dan hanya duduk di tasyahud akhir. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan cara sholat malam yang dikerjakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berusia lanjut dan sudah mulai gemuk, beliau melakukan witir 7 rakaat, tidak duduk kecuali di akhir sholat. Hadis riwayat Muslim. Bisa juga duduk tasyahud awal di rakaat ke-6, kemudian bangkit lagi ke rakaat ke-7, lalu salam, sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis sahih yang diriwayatkan Ibnu Hibban. Yang keempat, untuk sholat 5 rakaat. Dikerjakan 5 rakaat sekaligus dan hanya duduk di tasyahud akhir. Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang ingin mengerjakan witir 5 rakaat, silahkan. Siapa yang hendak witir 3 rakaat, silahkan. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan Aisyah pernah menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan witir 5 rakaat sekaligus dengan hanya duduk tasyahud akhir. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, untuk sholat 3 rakaat. Dikerjakan dengan cara yang tidak mirip dengan sholat maghrib. Bisa dengan 3 rakaat sekaligus atau 2 rakaat salam kemudian sholat 1 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan witir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang 3 rakaat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memisahkan antara rakaat genap dan rakaat ganjil dengan salam yang beliau keraskan agar kita dengar. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan dinilai kuat oleh Ibnu Hajar. Bisa juga dengan dikerjakan 3 rakaat sekaligus. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang hendak witir 3 rakaat, silahkan. Hadis riwayat Abu Dawud. Qadha sholat tahajud karena udzur. Bagi orang yang tidak melaksanakan sholat tahajud karena udzur seperti ketiduran atau sakit, boleh mengqadhanya di siang hari sebelum zuhur. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sempat sholat malam karena sakit atau udzur lainnya, beliau mengqadhanya di siang hari dengan mengerjakan 12 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa sholat 11 rakaat, beliau melakukan qadha di waktu duha sebanyak 12 rakaat. Demikian, semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkannya secara istiqomah. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi tata cara sholat duha. Dinyatakan dalam hadis yang sahih bahwa di antara keutamaan sholat duha, sholat ini menggantikan tugas sedekah seluruh persendian. Sholat tersebut juga menjadi sebab Allah memudahkan urusan kita hingga akhir hari.
Berikut di antara keutamaan sholat duha yang disebutkan dalam hadis sahih. Pertama, sholat duha dapat mencukupi sebagai sedekah bagi tiap ruas tulang Bani Adam. Nabi SAW bersabda, pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih, yaitu subhanallah, bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahmid, yaitu alhamdulillah, bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahlil, yaitu la ilaha illallah, bisa sebagai sedekah. Dan setiap bacaan takbir, yaitu Allahu Akbar, juga bisa sebagai sedekah. Begitu pula amar ma'ruf, yaitu mengajak kepada ketaatan, dan nahi munkar, yaitu melarang dari kemungkaran, adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi atau diganti dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Kedua, sholat duha merupakan salah satu wasiat Nabi SAW kepada beberapa sahabatnya. Di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, kekasihku, yaitu Nabi Muhammad SAW, mewasiatkan kepadaku untuk berpuasa 3 hari dalam tiap bulan, melakukan 2 rakaat sholat duha, dan melakukan sholat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, sholat duha merupakan sholatnya orang-orang yang rajin bertaubat. Rasulullah SAW bersabda, sholatnya orang-orang yang bertaubat adalah pada saat berdirinya anak unta karena teriknya matahari. Hadis riwayat Muslim. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumallah dalam penjelasan Riyadhus Shalihin menyebutkan bahwa sholat yang dimaksud adalah sholat duha. Hadis ini juga menjelaskan bahwa waktu yang paling afdol untuk melakukan sholat duha adalah ketika matahari sudah terasa panas. Keempat, mendapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu dia duduk sambil berzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umrah. Beliau pun bersabda, pahala yang sempurna, sempurna, dan sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan Syekh Al-Albani. Kelima, termasuk sholat awwabin, yaitu orang yang rajin bertaubat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah menjaga sholat sunnah duha, melainkan awwab, yaitu orang yang kembali taat. Inilah sholat awwabin. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Imam Nawawi rahimahullah berkata, awwab artinya adalah orang yang taat. Ada pula ulama yang mengatakan bahwa maknanya adalah orang yang kembali bertaubat. Hukum sholat duha. Menurut pendapat yang paling kuat, hukum sholat duha adalah sunnah dan boleh dirutinkan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, kekasihku yaitu Nabi SAW mewasiatkan 3 nasihat kepadaku, berpuasa 3 hari setiap bulannya, melaksanakan sholat duha 2 rakaat, dan berwitir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Waktu sholat duha. Sebelumnya kita awali dengan hadis tentang waktu larangan sholat. Terdapat hadis yang menyebutkan waktu larangan untuk sholat. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata, ada 3 waktu di mana Nabi SAW melarang kami untuk melaksanakan sholat di 3 waktu tersebut, atau menguburkan jenazah kami. Ketika matahari terbit sampai tinggi, ketika seseorang berdiri di tengah bayangannya sampai matahari tergelincir, dan ketika matahari miring hendak tenggelam sampai benar-benar tenggelam. Hadis riwayat Muslim. Pada hadis di atas, ada 2 waktu yang mengapit waktu duha. 1, ketika matahari terbit sampai tinggi. 2, ketika seseorang berdiri di tengah bayangannya sampai matahari tergelincir. Ketika matahari sudah terbit, mulai kapan sholat duha sudah boleh dilaksanakan? Apakah tepat setelah terbit, ataukah ditunggu sampai agak tinggi? Ulama berbeda pendapat mengenai waktu mulainya sholat duha. Sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa waktu mulainya sholat duha adalah tepat setelah terbitnya matahari. Namun dianjurkan untuk menundanya sampai matahari setinggi tombak. Pendapat ini diriwayatkan An-Nawawi dalam kitab Ar-Raudhah. Sebagian ulama Syafi'iyah lainnya berpendapat bahwa sholat duha dimulai ketika matahari sudah setinggi kurang lebih 1 tombak. Pendapat ini ditegaskan oleh Ar-Rafi'i dan Ibnu Rif'ah.
Demikian yang menjadi pendapat Imam Abu Syuja dalam matan At-Taqrib ketika beliau menjelaskan waktu-waktu yang terlarang untuk salat. Hal yang sama juga menjadi pendapat Imam Al-Albani. Beliau ditanya tentang berapakah jarak satu tombak. Beliau menjawab, satu tombak adalah 2 meter menurut standar ukuran sekarang. Sebagian ulama menjelaskan, jika diukur dengan waktu, maka matahari pada posisi setinggi satu tombak kurang lebih 15 menit setelah terbit. Waktu akhir sholat duha. Batas akhir waktu sholat duha adalah sebelum waktu larangan sholat, yaitu ketika bayangan tepat berada di atas benda, tidak condong ke timur atau ke barat. Untuk menentukan batas akhir waktu duha, Anda bisa perhatikan bayangan benda. Selama bayangan benda masih condong ke barat, meskipun sedikit, berarti waktu duha masih ada. Kemudian ketika bayangan benda lurus dengan bendanya, tidak condong ke barat maupun ke timur, waktu sholat duha telah habis. Karena matahari persis berada di atas benda. Ada sebagian yang memberikan acuan, kurang lebih 15 menit sebelum masuk waktu zuhur. Cara mudah menentukan batas waktu sholat duha. Batas awal waktu duha, yaitu waktu terbit matahari, ditambah 15 menit. Batas akhir waktu duha, yaitu waktu zuhur, dikurangi 15 menit. Waktu duha yang paling afdol. Waktu yang paling utama untuk mengerjakan sholat duha adalah ketika matahari sudah mulai panas, yaitu dekat dengan waktu berakhirnya duha. Sebagaimana riwayat dari Al-Qasim Asy-Syaibani, bahwasanya Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu melihat beberapa orang melakukan sholat duha. Kemudian Zaid mengatakan, andaikan mereka tahu bahwa sholat setelah waktu ini lebih utama. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, sholat para awwabin adalah ketika anak onta mulai kepanasan. Hadis riwayat Muslim. Awwabin artinya orang yang suka kembali kepada aturan Allah. Sebagian ulama mengatakan, sholat pada waktu ini dikaitkan dengan awwabin karena umumnya pada waktu tersebut, jiwa manusia condong untuk istirahat. Akan tetapi, orang ini menggunakan waktu tersebut untuk melakukan ketaatan dan menyibukkan diri dengan melakukan sholat, meninggalkan keinginan hati menuju ridho penciptanya. Imam An-Nawawi mengatakan, ulama mazhab kami, yaitu Syafi'iyah, mengatakan, waktu ketika matahari mulai panas adalah waktu yang paling utama untuk melaksanakan sholat duha. Meskipun dibolehkan sholat sejak terbit matahari sampai menjelang tergelincirnya matahari. Jumlah rakaat sholat duha. Jumlah rakaat sholat duha minimalnya adalah 2 rakaat, sedangkan maksimalnya adalah tanpa batas. Mu'adzah pernah menanyakan pada Aisyah radhiyallahu anha, berapa jumlah rakaat sholat duha yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aisyah menjawab, 4 rakaat dan beliau tambahkan sesuka beliau. Hadis riwayat Muslim. Maksud keterangan Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam umumnya sholat duha 4 rakaat. Beliau kerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan terkadang beliau tambahkan beberapa rakaat sesuai yang beliau kehendaki. Allahu a'lam. Bacaan doa setelah sholat duha. Terdapat doa yang terkenal di sebagian kalangan untuk dibaca setelah sholat duha. Lafaz doanya adalah Allahumma inna ad-duha'a duha'uka, wal baha'a baha'uka, wal jamala jamaluka, wal quwwata quwwatuka, wal qudrata qudratuka, wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, wa in kana mu'assaran fayassirhu, wa in kana haraman fatahhirhu, wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi dhahaika wa bihaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka salihin. Apakah doa ini sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Doa ini disebutkan oleh Asy-Syarwani dalam Syarhul Minhaj dan Abu Bakar Ad-Dimyati dalam I'anatut Talibin. Namun kedua penulis ini tidak menunjukkan dalil bacaan ini. Dikomentari oleh tim Fatwa Syabakah Islamiyah di bawah bimbingan Dr. Abdullah Al-Faqih, kami tidak mendapatkan dalil kuat yang menunjukkan adanya doa ini pada referensi-referensi yang kami miliki. Bolehkah diamalkan? Perlu dipahami dan dijadikan prinsip bagi setiap orang yang beriman bahwa ibadah dalam agama Islam bersifat tauqifiyah, artinya menunggu dalil. Karena hukum asal ibadah adalah haram, kecuali jika ada dalilnya.
Apapun bentuk ibadah tersebut dan siapapun yang mengajarkannya, satu harga mati, semua harus berdalil. Jika tidak, maka itu bukan ibadah meskipun kelihatannya adalah ibadah. Tidak ada doa khusus setelah sholat duha. Hanya saja disebutkan dalam riwayat bahwa Nabi SAW pernah sholat duha, setelah salam beliau mengucapkan, Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Yang artinya, Ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Sampai beliau membacanya 100 kali. Hadis riwayat Bukhari dan sanadnya disahihkan Al-Albani. Bolehkah sholat duha dilakukan secara berjamaah? Sebagian ulama menyimpulkan, sholat duha boleh dilakukan secara berjamaah dengan beberapa persyaratan berikut. 1. Dilakukan kadang-kadang, atau tidak dijadikan kebiasaan. 2. Tidak terikat hari, waktu, atau momen tertentu. Misalnya, dilaksanakan setiap 8 sekali, misal Jumat Pon atau yang lainnya. Ketentuan hari semacam ini tidak dibolehkan. 3. Tidak ada kesepakatan sebelumnya, atau tidak ada pengumuman kepada masyarakat. 4. Tidak menjadi amalan yang menjamur dan banyak dilakukan masyarakat. 5. Jumlah orang yang ikut berjamaah sedikit, sehingga tidak boleh melaksanakan sholat duha berjamaah satu kampung, sebagaimana sholat fardu. 6. Tidak dilaksanakan bersama-sama di masjid. Adakah surat khusus yang dibaca setelah Al-Fatihah? Kesimpulannya, tidak ada bacaan surat khusus untuk sholat duha, sehingga boleh membaca surat apapun dalam Al-Quran pada sholat duha. Demikian, Allahu a'lam.